Ini contoh. Ketika Presiden Jokowi memihak ke 02 pada akhirnya. Nah dari situ Presiden kan sudah memiliki kehendak subjektif nih. Oh iya, aku merapat ke 02, aku ada dalam satu barisan dengan 02. Dari situ tentunya Presiden Jokowi akan mengeluarkan intrik-intrik dan menggunakan beberapa metode yang bisa menguntungkan dan mengangkat elektabilitas daripada capres nomor 2. Ya. Tapi per hari ini yang sangat miris adalah bagaimana kita berdemokrasi, atau bisa kita sebut degradasi demokrasi. Karena terkait degradasi dan sebagainya, aku nggak melihat. Kita melihat mungkin ya kalau beberapa website kan pasti dari pasangan capres maupun cawapres pasti ada visi dan misi. Tapi pada realitanya, pada kesempatannya, pada saat berkampanye juga itu hal yang tidak disampaikan. Tapi pada saat debat cawapres kemarin kita lihat hanya berkutat pada, kalau dalam bahasa Surabaya itu ilok-ilokan saja, ya kan? Hanya ilok-ilokan saja, nggak ada satu rumusan yang klik gitu loh ketika ditonton. Dan ini yang menjadi catatan penting. Media sosial hari ini, terutama di Twitter, itu cenderung ini takut untuk memilih. Nah, bahasanya teman-teman di Twitter itu, aku ini takut untuk memilih. Lebih baik kalau memang situasinya seperti ini, aku golput dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi di acara kami podcast Sosiologi keempat. Udah lama nggak berjumpa ya di podcast Sosiologi, udah sebulan ya. Udah sebulan kita nggak ada agenda. Akhirnya kita buat tentang pemilu 2024 yang bertemakan pemimpin berintegritas untuk rakyat yang cerdas. Di sini kita kedatangan 2 tamu spesial ya. Ya mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, kenalin aku Muhammad Fadil Soleh dari mahasiswa politik fisik Universitas Sumatera Surabaya. Ya, halo teman-teman sosiologi. Jadi kebetulan hari ini adalah hari yang baik. Saya diundang oleh Samuel sebagai ketua IMA Sosiologi untuk mengisi satu podcast yang cukup luar biasa. Dan mohon izin teman-teman, saya memperkenalkan diri. Saya Alfitur Afif dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Surabaya angkatan 2020. Oke, tinggal saya yang belum berkenalnya. Kayaknya saya rasa teman-teman sudah kenal semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Garina Pitukulu dari Prodi Sosiologi angkatan 2022. Dan saya di sini sebagai moderator untuk memandu podcast kali ini. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi melihat pemilu, yang dimana di situ terdapat sebuah agenda, yaitu memilih seorang pemimpin untuk sebuah negara. Nah, di sini kita akan membicarakan hal itu, di mana kita akan membicarakan seorang pemimpin yang bisa dibilang berintegritas buat memimpin kita semua di negara ini. Kemudian kita mungkin langsung aja lanjut ke dalam sesi tanya jawabnya langsung aja. Nah, di sini saya mau langsung aja ke Mas Fajar ya. Mas Fajar di sini dari prodi politik ya. Mungkin dari tema ini, pemimpin yang berintegritas, kita langsung aja ke 3 capres yang kita tuju, karena ini kita berbicara tentang pemilu. Menurut Mas Fajar sendiri, pemimpin yang berintegritas itu bisa dilihat dari mananya sih untuk melihat para capres-cawapres yang kemarin? Bisa kita lihat di debat capres-cawapresnya itu. Mungkin bisa ditanggapi. Oke, sebelumnya hari ini cukup hujan juga ya. Sama juga di sini. Kalau dari aku simpel, kita sudah melihat bagaimana debat calon presiden dan calon wakil presiden kemarin. Aku sebenarnya memetakan hanya ada 2 saja. Bagaimana yang pertama adalah historis atau track record, yang kedua adalah pengalaman. Seorang pemimpin selalu berbicara terkait bagaimana dia memimpin, bagaimana terkait sepak terjangnya beliau. Kita melihat bagaimana akhirnya pemimpin selalu dikaitkan dengan step by step atau proses yang sangat naik tangga dari 1 ke 2 ke 3 dan ke 4. Kita melihat kemarin cukup panas juga ya, karena ada beberapa, atau kalau kata anak-anak muda sekarang adalah cheating, cara cepat untuk melaju ke jalan atas gitu. Jadi aku rasa yang paling penting dari pemilih sebuah pemimpin adalah 2 hal tadi, track record dan pengalaman. Oke, lanjut aja ke Mas Vito nih. Tadi baru saja langsung disinggung oleh
Bung Fajar bahwa adanya cheating nih. Mungkin kita bisa melihat daripada kemarin yang dimana kita mengaitkan dengan seorang cawapres yang bernama Gibran. Dan di situ bisa dibilang cheating ya. Kalau dipandang dari perspektif orang-orang banyak di media sosial di mana-mana bahwa hal ini itu merupakan pelanggaran, entah itu etik atau mungkin bisa ditanggapi dari sini. Ya, terkait dengan fenomena yang hari ini terjadi dan cukup menciptakan satu polemik di masyarakat, tentunya kita ini butuh yang namanya pemimpin berintegritas. Tapi sebenarnya yang perlu kita garis bawahi di sini adalah siapa dan apa pemimpin yang berintegritas itu. Kan kata integritas itu secara terminologi artinya dia itu konsisten. Seorang pemimpin yang konsisten, seorang pemimpin yang mampu merealisasikan segala bentuk ucapannya, gagasannya, janji-janjinya setelah kampanye ketika dia terpilih menjadi seorang presiden secara resmi. Nah, dari sini kan kita lihat seorang pemimpin yang memiliki konsistensi tentunya adalah pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga tidak hanya membual saja, tidak hanya menjanjikan satu hal tetapi tidak ada realisasinya, melainkan dia juga harus konsisten. Berkaitan tentang fenomena politik hari ini cukup marak seperti halnya pasangan calon 02, yakni Mas Gibran Raka Buming Raka. Saya rasa permasalahan etik ini juga menjadi hal yang perlu kita bahas tuntas, karena tolak ukurnya seperti apa. Karena kalau kita melihat secara subjektif, tentunya itu bukan bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Tetapi apa yang menjadi dasar hukum, yang menjadi landasan bahwa memang Mas Gibran ini dianggap sebagai salah satu tokoh yang melanggar etik. Tentunya kalau kita melihat perjalanan Mas Gibran selama mau naik di pemilu tahun 2024, ya kan, kita tahu bahwa sempat ada permohonan uji material yang disahkan dalam putusan MK nomor 90. Dan di situ Prof. Jimli Asidik sebagai Ketua MK menyatakan bahwa Anwar Usman yang pada saat itu memberikan hasil putusan permohonan terkait dengan penurunan usia cawapres dinyatakan melanggar etik berat. Meskipun secara legal formal putusan tersebut tetap berlaku. Tetapi masyarakat pun dapat menginterpretasikan bahwa ketika Ketua MK saja sudah menyatakan itu sebagai pelanggar etik berat, seharusnya putusannya tidak dapat berlaku. Dan jangan salahkan masyarakat kalau memang masyarakat menilai bahwa ada kaidah-kaidah, ada norma-norma hukum yang diterabas bahasanya ya, oleh pasangan calon nomor 2, terutama oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, hal yang seperti ini tentunya juga cukup memprihatinkan, karena dari perbuatan tersebut tentunya masyarakat akan terdoktrin bahwa sistem demokrasi kita ini memang cukup bobrok, memang cukup buruk, dan belum layak untuk menjajaki satu sistem demokrasi yang berhasil, satu sistem demokrasi yang sempurna. Dan dari situ juga akhirnya kita tahu perbedaan seorang pemimpin yang memiliki kualitas, yang memiliki kapabilitas dengan pemimpin yang hanya melalui jalan tol, menggunakan golden ticket hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Cara cepat. Jadi saya rasa hal-hal seperti itu perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat pun mengerti bahwa kepemimpinan yang berintegritas adalah kepemimpinan yang ditempuh melalui jalur-jalur yang taat akan hukum, yang taat pada administrasi, dan taat pada norma-norma masyarakat kita. Kira-kira begitu, Mas Amir. Ya, makasih ya, Bung. Mungkin kita bisa lanjut aja ke pertanyaan politik ya, Bung ya. Bung Fajar. Nah, menurut Bung Fajar sendiri, apa nih peran penting sebagai pemimpin yang berintegritas dalam sebuah sistem politik yang ada di Indonesia? Mungkin peran politik apa sebagai pemimpin supaya ya terlihat baiklah pemimpin itu? Oke, kalau kita ngomongin peran pemimpin, itu kita juga ngomongin bagaimana kebijakan berlaku. Aku rasa dari beberapa capres dan 3 cawapres kemarin, awalnya kita melihat bagaimana kampanye tak hanya sekedar janji. Terutama kalau di politik ada namanya populisme. Populisme itu lebih kepada bagaimana strategi kampanye. Kalau kita melihat dari tahun 2019 atau dari tahun 2014, Pak Jokowi menggunakan strategi namanya wong cilik dan menggunakan kemeja putih, baju kotak-kotak. Aku rasa dalam era sekarang karena bonus demografinya sudah 52% ya generasi muda,
Jadi yang jadi populisme per hari ini pertanyaan adalah bagaimana para 3 calon presiden dan wakil presiden memahami generasi muda. Karena generasi sekarang dari generasi milenial sampai Z juga kan perlu melihat, terutama generasi sekarang kan generasi yang sangat-sangat tidak apatis kan. Terutama kalau kita lihat fenomena sosial media, bagaimana generasi sekarang sudah bersuara. Oh aku nggak mau milih ini karena ada pelanggaran HAM. Oh nggak mau ini karena ada beberapa trigger politik identitas. Dalam dalam fenomena politik per hari ini tahun 2024, fenomena terkait politik identitas itu sudah tidak bermain sebenarnya. Yang bermain adalah politik apa yang gembira. Ini juga menjadi pertanyaan saya juga, karena saya sempat diskusi juga bersama Pak Kloto, bagaimana kita memilih pemimpin yang berintegritas, sedangkan yang ditampilkan dalam fenomena publik adalah yang gembira. Bagaimana masyarakat bisa menyelesaikan gagasan juga, karena yang ditampilkan cuma serepet. Kalau nggak itu mungkin sekarang sempat ramai pimpin-pimpin ya. Jadi hal seperti itu cukup menjadi kurang lah bagaimana kita melihat. Kalau kita melihat di tahun 2019 juga kemarin, aku rasa cukup sangat menjadi budak juga, karena memang terkait pertarungan ide gagasan. Bagaimana akhirnya track record sepak terjang dari Pak Jokowi sama wakilnya Pak Arif Amin, Prabowo Subianto sama Bapak Sandiaga Uno. Yang kita lihat kemarin ya, meskipun ada isu politik identitas, cebong sama kampret. Tapi per hari ini yang sangat miris adalah bagaimana kita melihat demokrasi, atau tidak bisa kita sebut degradasi demokrasi. Karena terkait gagasan dan sebagainya, aku nggak melihat. Kita melihat mungkin ya kalau beberapa website kan pasti dari pasangan capres maupun cawapres pasti ada visi dan misi. Tapi pada realitanya, pada kesempatannya, pada saat berkampanye juga itu hal yang tidak disampaikan. Malah ujungnya adalah saling serang juga. Mungkin kalau kita lihat bagaimana akhirnya capres maupun cawapres saling sindir di berbagai kampanye, sangat jarang sekali di tahun 2019 kemarin. Jadi aku rasa terkait fenomena politik hari ini, aku nggak melihat bagaimana generasi muda terutama untuk bersuara. Apakah satu orang bisa mewakili generasi muda? Jadi kalau peran aku melihat dulu bagaimana terkait fenomena politik ini. Jadi aku rasa belum bisa kita simpulkan kita bisa pilih yang mana. Tapi kalau dari aku maupun Bu Vito maupun Bu Samuel pasti ada pilihan sendiri. Bagaimana kita bisa melihat teknikal terutama. Kita nggak mungkin milih teknikal pemimpin yang ala kadarnya. Nggak mungkin banget kalau dari aku itu. Oh iya, karena semenjak kita melihat dinamika kepemiluan kemarin, ini sangat mempengaruhi perspektif pandangan masyarakat. Benar sekali. Di mana masyarakat ini semakin tidak ada yang tidak peduli, ada yang peduli, ada yang manas-manasin juga, padahal ada juga yang memprovokasi terkadang. Kemudian ada juga kita melihat juga yang kemarin baru booming itu ya, yang dimana mungkin itu bisa ngasih argumen bahwa yang kemarin dimana presiden kita, seorang pemimpin kita saat ini yang digadang-gadang berintegritas, kemarin malah mengemukakan sesuatu hal statement yang bisa dibilang salah satu kebijakan di Indonesia, yang dimana pemimpin atau presiden itu bisa berkampanye, dan ini menimbulkan segala macam kontroversi, entah itu dari undang-undang yang lain dan menteri-menteri bisa kampanye, dan itu mungkin bisa ditanggapi. Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Artinya apa? Secara general, pemaknaan negara hukum ini kan semua yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini tunduk pada yang namanya aturan, tunduk pada konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 beserta aturan-aturan yang ada di bawahnya, undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai kepada peraturan desa. Artinya kita ini harus melihat dan meninjau bahwa kita hidup ini nggak sembarangan. Kita bernegara ini ada aturannya, baik yang secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Nah, terkait dengan statement Pak Jokowi yang membolehkan presiden beserta jajaran kabinetnya para menteri untuk berkampanye, kita kembali kepada undang-undang yang mengatur. Di Undang-Undang Pemilu pasal 299 itu kan menyatakan bahwa presiden dan para pejabat negara memang diperbolehkan kampanye dengan catatan tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, tetapi
kita juga harus melihat, ini kan juga bagi teman-teman yang belum mengetahui ya, artinya kalau kita mau melihat dan membaca satu undang-undang, itu kita juga harus melihat dan meninjau undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Nah, ternyata undang-undang pemilu ini memiliki satu turunan ya, bahasanya itu satu turunan ataupun regulasi yang berkaitan. Ada di keputusan MK yang menyatakan bahwa pasal 299 itu memang diperbolehkan presiden kampanye, tetapi tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, catatan dalam keputusan MK itu menyatakan bahwa tetapi sangat tidak dianjurkan untuk presiden dan para kabinet ini ikut serta dalam politik praktis menjelang pemilu tahun 2024. Karena apa? Karena tentunya keberpihakan presiden ataupun para menteri ini juga akan berpengaruh pada stabilitas negara. Nah, ketika kita berbicara mengenai stakeholder atau pimpinan, mereka kan orang yang memiliki kewenangan nih untuk menciptakan produk hukum, untuk menciptakan policy, untuk menciptakan apalah yang lain yang berkaitan tentang kepemerintahan. Nah, hal ini jika terintervensi dengan adanya kepentingan personal, kehendak-kehendak subjektif para pimpinan, itu juga akan berpengaruh pada keberlangsungan negara kita. Kira-kira sangat mudah untuk dianalogikan. Ketika akhirnya ya, ini contoh. Ketika Presiden Jokowi memihak ke 02 pada akhirnya. Nah, dari situ Presiden kan sudah memiliki kehendak subjektif nih. Oh iya, aku merapat ke 02, aku ada dalam satu barisan dengan 02. Dari situ tentunya Presiden Jokowi akan mengeluarkan intrik-intrik dan menggunakan beberapa metode yang bisa menguntungkan dan mengangkat elektabilitas daripada Capres nomor 2. Nah, ini yang kita wanti-wanti, ini yang kita pada akhirnya harus selalu kontrol, sehingga terciptalah sistem demokrasi yang sehat, tidak hanya berdasarkan kepentingan, tidak hanya berdasarkan urusan perut, tetapi berbicara mengenai kemaslahatan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal yang demikian menurut saya cukup mengkhawatirkan, sehingga teman-teman yang muda-mudi, para mahasiswa dituntut untuk akhirnya melek politik. Melihat situasi hari ini tuh sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, sehingga paling tidak teman-teman sudah bisa memberikan satu argumentasi atau sumbangsi pemikiran untuk mencerahkan masyarakat yang lain supaya oh seperti ini loh cara berdemokrasi, oh seperti ini loh cara kita untuk menjadi warga negara yang baik. Ya, sehingga hal-hal feodal seperti ini, ya kan, hal-hal nepotisme dan lain sebagainya ini tidak terus mengakar dan membudaya. Kita itu butuh pemimpin-pemimpin yang mau direpoti oleh rakyat. Kita itu butuh pemimpin-pemimpin yang mau dimintai tolong oleh rakyat. Karena mau bagaimanapun, kita ingat ada Gium Vox Populi Vox Dei, bahwasanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita adalah pemegang kehendak penuh atas negara ini. Sejatinya kitalah yang menahkodai negara ini, ya rakyat itu sendiri. Tetapi melalui manifestasi seorang presiden, tentunya presiden yang kita inginkan adalah presiden yang dekat dengan rakyat. Jadi nggak asal sembrono, kira-kira begitu, Mas Samuel. Oh, jadi mungkin teman-teman di rumah juga bisa paham ya, kenapa pada akhirnya hal ini terjadi dan ternyata ada nih penjelasannya. Iya. Kemudian di sini mungkin bisa boleh sedikit menambahkan. boleh langsung aja. Kalau kita ngomongin komputer, kita ngomongin bagaimana etika kepemimpinan kan. Kita melihat bagaimana kalau di politik ada namanya perilaku etik politik. Gimana seorang pada saatnya memang netral, sesuai dengan undang-undang pemilu dan juga Nomor 17 tahun 2017. pasal 29. Pasal 29. Jadi mungkin bagi teman-teman juga, terutama yang melihat podcast ini, kita kan juga adanya fenomena sosial media, dan dimana kita bisa sharing. Karena ini juga mungkin ya di Twitter kemarin sempat ramai, ini suatu bentuk apa ya, cara-cara politik baru itu buzzer. Nah, tahu sendiri lah, ini sangat melebihi dari angka di tahun 2019 kemarin gitu. Jadi apalagi teman-teman di sini seperti yang disampaikan oleh Bu Vito tadi, bagaimana kita bisa memilah antara banyak berita hoax sama berita yang asli. Karena kejadiannya dari pemimpin adalah pemimpin harus penderita memang. Kita bisa melihat dari raut wajahnya, dari bentuk warna rambutnya juga. Kalau pemimpin yang mikirin rakyat pasti tahu sendiri bagaimana warna rambutnya. Kita bisa melihatnya nggak sih? Ini bukan melihat kan, tapi misalkan teknik juga.
ini ya tampak di ciri Nama fisiknya. ya, revisi. Karena nggak mungkin juga kita milih apa namanya pemimpin, tapi terkait historisnya sangat banyak. Sangat minim. Minim gitu. Hmm. Yang utama minim. Yang kedua pasti banyak yang terkait di masa lalu. Oke. Pelanggaran dan sebagainya. Itu yang menurutku apa ya menjadi keresahan bagi generasi muda, terutama aku yang sebagai musim politik. Karena memang kalau kita ngomongin politik memang kejam, dinamis banget. Kalau kita lihat juga ya, di Amerika Serikat, itu ada gerakan mungkin yang pernah dilakukan sama aku sedikit lupa juga. Tapi kalau kita mau mencalonkan presiden, itu kita ada isu yang sangat baik. Kemarin di tahun 2000 berapa itu isunya adalah terkait kaum minoritas untuk melawan kaum mayoritas. Nah, di Indonesia enggak, tapi mayoritas yang menguasai minoritas. Jadi aku rasa isu-isu kaum minoritas ini cukup sih, apa kurang gitu. Makanya akhirnya terlalu banyak isu-isu yang aku rasa tidak terlalu penting dalam dinamika politik. Oke, makasih penjelasannya ya, Bung Fajar. Mungkin setelah kita melihat dari dinamika politik dan hukumnya, mungkin kita lihat langsung ke debat capres-cawapresnya kemarin. Mungkin kita setelah kita menonton kemarin ya, debat capres 1, 2, 3, 4, nanti terakhir ya kelima ya. Ya. Ya, nanti itu yang terakhir pun itu kita lihat sendiri bahwa terjadinya bahwa di sana tidak adanya pertarungan adu data, argumentasi yang benar, malah saling menyudutkan satu sama lain. Dan ada di sosial media itu didapati bahwa masyarakat sendiri, masyarakat media sosial mengatakan bahwa di debat capres-cawapres itu malah saling serang-serangan, malah saling kayak kubu-kubuan. Mereka malah saling ini-inian dan mengatakan bahwa ini tidak baik. Debat capres-cawapres ini tidak baik. Mungkin dari Bung Fajar bisa menanggapi kenapa kok capres-cawapres ini tidak bisa dibilang tidak produktif lah. Oke, aku coba menanggapi ya, tapi aku rasa apa dibilang baik atau tidak baik, aku rasa sudah apa namanya lumayan baik. Karena kemarin kita lihat di debat capres yang ketiga, memang kita menyerang bagaimana bukan seorang personal ya, tapi kita menyerang bagaimana Menteri Pertahanan ya, bagaimana karena isunya isu pertahanan gitu. Jadi aku rasa itu bukan serangan personal betul. Jadi aku sangat baik. Tapi cukup yang sangat saya sayangkan adalah bagaimana yang debat capres keempat kemarin. Bagaimana mungkin kita ngomongin gelar akademis ya, mungkin yang cukup dimuliakan juga, tapi akhirnya muncullah apa namanya politik gimmick yang kemarin. Dan akhirnya terdengar cukup kritis. Kita melihat sendiri kan bagaimana pertanyaan yang dilontarkan, apakah akan terjadi di Indonesia, pasti akan terjadi suatu saat. Tapi mungkin kalau dalam etikanya kita ngomongin kan etika debat ya, mungkin Vivi nanti bisa mau jelasin bagaimana etika debat. Tapi aku rasa kemarin cukup sangat tidak apa ya, tidak mengenakan lagi hatiku karena kemarin terlalu banyak gimmicknya juga. Jadi hal yang cukup menjadi apa ya, menjadi keresahan juga karena di debat cawapres kedua kemarin kita apa ya, kita melihat dari seorang calon wakil presiden yang jarang hadir pada saat acara-acara apapun tapi bisa show off gitu. Atau dalam istilah kalau di Twitter ada redungku. Cuman pada akhirnya kan pada kesempatan yang terakhir debat kemarin cukup tidak apa namanya tidak bisa memuaskan hati masyarakat. Justru aku rasa kemarin yang benar-benar kita ngomongin MVP ya, bagaimana argumentasi yang baik dan argumentasi yang menurutku masih bisa menjadi pegangan dan tetap di Prof. Karena beliau tidak ada tendensius untuk menyerang personal. Nah, ini mungkin menarik ya, kalau bisa dibilang etika, apakah di dalam politik itu etika itu diperlukan? Berkaitan tentang etik yang erat kaitannya dengan kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang, saya rasa etika itu merupakan satu variabel yang harus dan wajib untuk diperhatikan. Karena kita berbicara mengenai sistem kenegaraan. Tentunya negara ini dibentuk dan dibangun oleh founding father kita, oleh para pahlawan kita dengan darah, keringat, dan air mata. Sehingga itu merefleksikan satu perjuangan yang nggak main-main. Satu perjuangan yang benar-benar mengorbankan dan mendedikasikan hidupnya untuk bangsa. Seperti pidatonya Bung Karno mengenai dedication of life, itu kan secara substantif dalam pidatonya menyatakan bahwa hidupku ini untuk bangsa, darahku ini untuk Indonesia,
Dan itu merupakan satu dedikasi yang seharusnya menjadi tongkat estafet bagi para pemimpin-pemimpin selanjutnya dan bagi masyarakat-masyarakat di setiap generasi. Nah, tentunya semangat itu yang harus kita tetap jaga kobaran apinya, sehingga kita memiliki rasa sepenanggungan yang sama, memiliki rasa tanggung jawab yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana cita-cita kita, sebagaimana bunyi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terkait tentang itu, debat cawapres kemarin yang terakhir kita saksikan bareng-bareng itu, saya rasa kalau boleh kalau boleh aku kasih angka, ya menurutku overall ada di angka 5/10 lah, ya, 5 dari 10 ya, karena dari situ tidak sangat merefleksikan adanya gagasan-gagasan yang komprehensif, gagasan-gagasan yang memang menyertakan rakyat untuk ikut di sana, tetapi hanya untuk mengangkat elektabilitas personal dengan menggunakan gimmick. Tentunya kalau kita berbicara mengenai strategi politik, ya strategi politik, semua orang boleh saja menggunakan berbagai macam strategi, tetapi harus ada pertimbangannya, faktor-faktor pertimbangan kenapa kok pada akhirnya kami dari paslon ini semisal menggunakan strategi tersebut. Itu kan harus dipertimbangkan, Pak. Jangan kita asal menggunakan strategi, jangan kita asal menyerang kanan kiri, jangan kita asal tabrak, ya kan? Tetapi kita harus pertimbangkan apa yang menjadi urgensi kita, apa yang menjadi kebutuhan rakyat, ya kan? Apa yang akan menjadi satu inovasi disruptif bagi bangsa ini menuju generasi emas tahun 45. Tapi pada saat debat cawapres kemarin kita lihat hanya berkutat pada, kalau dalam bahasa Surabaya itu ilok-ilokan saja, ya kan? Hanya ilok-ilokan saja, nggak ada satu rumusan yang klik gitu loh ketika ditonton. Dan ini yang menjadi catatan penting. Dari sini juga masyarakat juga apa ya? Kalau aku melihat di perkembangan media sosial hari ini, terutama di Twitter, itu cenderung ini takut untuk memilih. Nah, bahasanya teman-teman di Twitter itu, aku ini takut untuk memilih. Lebih baik kalau memang situasinya seperti ini, aku golput dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya. Nah, sumbangsi anak muda itu adalah sumbangsi terbesar dalam kontestasi politik tahun ini. Kalau nggak ada anak muda, siapa yang pada akhirnya mau memberikan suaranya kepada para calon pemimpin? Kan ibaratnya begitu. Nah, dari situ akhirnya kita perlu berevaluasi, ya kan? Apa sih sebenarnya yang harus kita hadirkan untuk rakyat? Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat? Nah, dari situ pada akhirnya kita bisa menggali bahwa ternyata menjelang kontestasi pemilu yang sudah hampir 15 hari lagi, ya, 16 atau 15 hari lagi ini, para calon pemimpin secara keseluruhan saya rasa belum bisa mengakomodir kepentingan rakyat. Hanya mengementingkan inilah elektabilitas, ya kan? Dan ini yang pada akhirnya juga perlu kita waspadai. Berkaitan dengan etik, saya rasa itu tidak bisa diganggu-gugat. Etik adalah satu variabel yang wajib dipatuhi oleh setiap kontestan politik, entah itu eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya etika, kita tidak merefleksikan budaya sejati masyarakat Indonesia. Kira-kira begitu. Oke, aku sedikit menambahkannya. Karena yang dikatakan begitu, fenomena dari debat ke-1 sampai debat kemarin akhirnya menimbulkan masyarakat, dan di mana akhirnya generasi muda bertanya, apakah politik yang sekejam ini? Karena yang ditampilkan pun akhirnya memang saling menyerang. Terus selanjutnya mungkin kita melihat bagaimana akhirnya masyarakat atau generasi muda melihat apakah dari seorang ketiga capres-cawapres bisa mewakilkan representasi anak muda. Yang teman-teman akhirnya melihat berdasarkan video tadi akhirnya muncul suatu masalah atau masalah baru. Akhirnya teman-teman tidak ingin memilih, tercenderung akhirnya golput. Karena pasti pernah nggak sih kalau kita di suatu circle atau tongkrongan kita ngomongin politik kan berbeda pilihan, kita berantem. Iya, banyak. Itu yang sekarang kita alami. Banyak. Terutama ini sedang ramainya di Twitter ya. Iya. Perkara itu tadi. Kita melihat, enggak, kamu pilih merah, dan sebagainya. Padahal generasi muda itu sebenarnya simpel banget kok. Kalian nggak usah sampai akhirnya terkesan untuk menutupi dirimu sendiri, enggak. Tapi bagaimana kalian bisa yang dikatakan itu tadi menderita untuk masyarakat. Betul.
bagaimana sebenarnya kan tinggal simpel aja kan, kita membranding sosial media masing-masing capres maupun cawapres. Tapi hari ini kita ditampilkan hal suguhan yang sangat tidak menarik. Akhirnya generasi muda cenderung untuk dari awalnya kritis cenderung untuk tidak memilih, tapi bukan apatis ya, tapi cenderung tidak memilih. Padahal seharusnya generasi hari ini, terutama generasi milenial dan Z, bisa berperan aktif dalam kontestasi pemilu 2024. Mereka para calon pemimpin-pemimpin bangsa ini sangat tidak mementingkan masyarakatnya ya. Malah buat dirinya personal gitu ya Bung ya. Kemudian dari tentang isu sosial pun sama, bahwa anak-anak muda zaman sekarang yang digadang-gadang sebagai pemilih terbanyak di politik sekarang itu malah ada yang bilang tidak mau memilih, ada yang masih belum siap memilih dan lain-lain. Malah hal itu menjadi isu sosial yang baru, di mana masyarakat anak muda sekarang itu masih bingung memilih pemimpin yang cerdas. Benar. Bahwa di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sedikit banyaknya rakyat yang ada di Indonesia ini masih belum memahami bagaimana cara memilih yang cerdas seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk kemampuan kepemimpinan dari ketiga capres-cawapres ini, mungkin dari Bung Fajar dan Bung Vito bisa menanggapi. Oke, kalau aku melihat karena hampir sama-sama memiliki latar belakangnya sendiri, hampir sama-sama memiliki cara strategi kepemimpinan masing-masing, cara strategi politiknya masing-masing. Kalau aku ngomongin kemampuan, aku rasa mungkin ini ngomongin pribadi atau gimana nih? Apa harus review tiga-tiganya? Atau hanya salah satu? Kalau boleh tiga-tiganya boleh sih. Oke, kalau aku dari beberapa paslon, menurutku paslon 1 dan 2 aku rasa tidak mengenakan hatiku, karena aku selalu melihat bagaimana historis. Pertama untuk dari dari Bapak Anies Baswedan juga kemarin, terutama di Pilgub DKI 2017. Aku rasa itu sangat sampai akhirnya politik dinasti bermain. Itu sempat ramai banget loh di sebuah negara, karena sampai akhirnya kaum Islam turun juga. Itu aku rasa juga suatu bentuk kelelahan demokrasi juga. Jadi aku rasa karena track record tadi aku melihat meskipun kalau kita melihat dari Pak Anies secara integritas sangat bagus, bagaimana cara ngomongnya, meskipun ya kita lihat bagaimana cara pimpinnya Jakarta juga, tapi itu yang bisa aku lihat. Terus juga kita lihat paslon 2, karena kembali lagi yang disampaikan tadi, kita juga ngomongin bagaimana etikanya, bagaimana melanggar peraturan yang enggak. Aku rasa kalau mungkin kalau kita tahu ya, orang-orang tuh selalu ngomong sesuatu yang kita jalankan dengan curang pasti akhirnya tidak berakhir dengan mulus, dengan baik. Jadi aku rasa bagaimana melihat cara mendobrak demi kekuasaan, cara mendobrak demi bagaimana kita bisa memiliki jabatan politik yang sangat nomor 1 di Indonesia. Aku rasa dari nomor 2 aku tidak terlalu tertarik juga. Tapi aku melihat ini bukannya aku memihak ya. Karena aku melihat dari paslon nomor 3 mungkin beberapa isu yang menurutku tidak terlalu penting. Jauh lebih baik lah. Jauh lebih better. Karena teknik yang bermain. Mungkin kita lihat nomor 3 dari Pak Ganjar, karena isu wadas ya, dan kemiskinan Jateng, yang memang Jateng pada ini adalah provinsi dengan kemiskinan tertinggi juga. Tapi tidak bisa dimungkiri juga apakah gubernur selanjutnya bisa. Karena itu lihat lagi itu adalah bagaimana melihat sumber daya masyarakatnya juga. Itu yang aku lihat. Terus untuk Prof Mahfud ya kita tahu sendiri bagaimana Prof Mahfud. Luar biasa. Bagaimana seorang Prof bisa bertemu dengan anak kecil itu. Aku sedikit ya intermezzo aja. Jadi aku rasa aku mau review yang enggak terlalu juga, karena mohon maaf juga karena takut banget. Itu dari aku sih. Mungkin dari itu bisa menambahkan. Ya, jadi terkait dengan kemasan yang terlihat oleh beberapa paslon, yang antaranya paslon 1 Anies Mohaimin, paslon 2 Prabowo Gibran, dan paslon 3 Ganjar Mahfud. Tentunya bukan menjadi kapabilitas utama saya untuk menilai secara komprehensif berdasarkan acuan-acuan akademis, tapi izinkan saya memberikan satu pandangan dari seorang mahasiswa, ya kan?
Aku melihat di antara ketiga calon ini, mereka mengemas gagasannya dengan modelnya masing-masing. Yang diharapkan dari kemasan tersebut, mereka bisa meraup suara sebanyak-banyaknya, terutama di generasi Z yang hari ini menjadi peserta paling banyak lah untuk mencoblos. Tetapi secara keseluruhan, bagi saya mereka cukup baik. Mereka tentunya memiliki niat yang baik juga untuk masa depan bangsa. Tapi kembali kepada statement saya di awal, semua yang kita rencanakan, semua yang menjadi gagasan, itu harus tunduk pada kaidah hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga kita mampu mengejawantahkan gagasan itu dengan baik pula, karena dia sudah melalui mekanisme dan prosedur yang tepat. Tidak asal-asalan, tidak asal nabrak, kan begitu. Nah, dari ketiga paslon ini, saya rasa saya mencoba meringkas dalam hal yang sangat-sangat ringkas. Di paslon 01 mengangkat tema perubahan. Kalau kita berbicara perubahan ini kan sama seperti revolusi, merombak total. Artinya pasangan Anies Mohaimin ini memiliki rencana untuk menciptakan tatanan pemerintah dan modul kenegaraan yang 180 derajat berbeda dengan Pak Jokowi. Karena mereka menggagas yang namanya perubahan. Mereka akan merubah dan merombak total apa yang menjadi policy dan produk-produk daripada Pak Jokowi. Kemudian 02 ini kan mengusung satu tema yang berkaitan tentang berkelanjutan. Ya kan, meskipun pada saat itu Pak Prabowo menjadi oposannya Pak Jokowi, tetapi sekarang berada dalam satu barisan juga, ya tidak ada masalah. Saya rasa itu juga merupakan hak mereka. Karena kan sebenarnya simpel, hak kewarganegaraan itu kan hak untuk memilih dan dipilih. Itu haknya masing-masing paslon. Mau dia yang awalnya lawan menjadi kawan, mau dia kawan menjadi lawan, itu gak ada urusan. Tapi yang menjadi tolak ukur utamanya adalah gagasannya. Nah, 02 menurut saya juga cukup baik ketika dia mengusung tema berkelanjutan. Dan saya rasa Pak Jokowi memang dari berbagai macam kebijakannya sudah cukup untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ya bukan berarti presiden sebelumnya gagal, tapi Pak Jokowi mampu mengimprovisasi itu tadi menjadi suatu hal yang lebih menarik dan suatu hal yang lebih berhasil. Kan kita kenal bahwa Pak Jokowi ini identik dengan infrastrukturnya, identik dengan kartu-kartunya. Nah itu kan yang pada akhirnya menjadi bahan utama paslon 02 untuk menjajaki kursi kepresidenan. Kemudian 03. Nah, saya melihat 03 ini cukup unik. Cukup menarik perhatian saya pribadi. Kenapa? Karena ketika di 01 sudah menyatakan oposisi yang mengusung tema perubahan, 02 mengusung tema berkelanjutan. Ternyata setelah saya telaah kembali segala macam gagasan, visi misi, dan cara-cara mereka berkampanye, saya melihat 02 ini mengedepankan satu tema yang bernamakan lanjutkan yang baik, buang yang buruk. Nah ini yang membuat saya akhirnya sedikit tertarik. Karena ketika 02 berbicara mengenai berkelanjutan, maka secara total dia akan melanjutkan apa yang menjadi legacy daripada Pak Jokowi. Sedangkan 01 menyatakan perubahan, yang notabene semua kebijakan Pak Jokowi ditolak dan dirubah. Nah berbeda dengan 03, dia bisa meneruskan segala macam produk dan progresivitas yang diberikan oleh Pak Jokowi, dan itu konotasinya baik. Tetapi yang konotasinya negatif, mereka coba buang dan coba perbaiki. Nah, itu adalah pandanganku melihat daripada apa yang menjadi kemasan daripada ketiga paslon tersebut. Ya, saya harap teman-teman bisa menggunakan hak suaranya dengan baik, dapat menilai secara inklusif bagaimana sosok pemimpin yang memang berkapabilitas dan berintegritas. Itu tadi teman-teman, etika adalah menjadi variabel utama dalam kita berpolitik. Ya kan? Mungkin statement terakhirku di sini aku ingin
salam pajari ke teman-teman. Aduh, apa tuh? Salam pajari itu jangan sama Pak Jerry. apa itu? Sekarang lagi rame sama Pak Jerry kan nggak tahu ya. Iya, salam Ada- pajari itu yang teman-teman aktivis itu kan. Enggak, tapi ada koalisi gabungan sekarang. Ya kan koalisi Ya, gabungan. jadi aku rasa yang paling baik adalah salam Salam Pancasila. Pancasila karena sekarang aku sedikit Berarti ditunggangin ya salam pajari. ya, sekarang siapa jadi dulu kayak gitu kita lihat itu makanya kalau aku bilang tadi ya bagaimana akhirnya fenomena sosial media sangat naik cepat. Ya, Salam pajari kan seharusnya kan kita melihat menjadi salam simbol media, perlawanan. perlawanan tapi enggak sekarang dijadikan salam 3 tambah 1. Iya. satu tambah tiga kan bener kan Iya, iya. Paling benar berarti salam Pancasila. Pancasila. Oke, kira-kira begitu. Mas Oke, Alwan. mungkin cukup sekian ya podcast sosiologi kali ini sangat asik banget untuk dibahas lebih lanjut. Mungkin kedepannya akan ada sesi kedua ya. Menarik. Ya, menarik ya. Nah, nanti kalau kan misalkan kalian merasa sangat bermanfaat, mungkin bisa klik tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya, Samuel. Mungkin saya akan tambahkan sedikit ya dari segala liku-liku perdebatan kali ini, diskusi kali ini. Mungkin dalam pemilu 2024 ini kita harus menjadi warga yang cerdas dalam menentukan pemimpin yang berintegritas. Entah itu kita harus lihat track recordnya, kita melihat dari segi etikanya, dari integritasnya. Kita harus melihat dari segala macam untuk menentukan pemimpin yang kita rasa benar-benar bisa menjadi tempat untuk kita berkeluh kesah, tempat untuk kita sebagai warga negara membutuhkan pertolongan. Jangan sampai kita pada akhirnya membuang suara-suara kita yang bisa menentukan arah kedepannya negara kita mau kemana untuk mencapai Indonesia emas yang digadang-gadang di mana-mana. Jangan sampai kita membuang suara kita demi hanya kepentingan egois pribadi, kepentingan yang bisa dibilang tidak jelas. Kita harus berdemokrasi juga, teman-teman. Mungkin sekian dari saya, Samuel Gading, Bung Vito, Sudah cukup. Bung Fajar. Sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kelima kami. Merdeka. Merdeka. Merdeka.